Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po ketemu lagi dengan Babe Singgah di channel Cerita Babe. Yang belum subscribe, subscribe dulu karena kita bawain kisah atau cerita. Nanti kalau Abang Po nggak subscribe sekarang keganggu tuh. Belum sempat subscribe, udah jalan banan dengerin kisahnya, begitu selesai kelupaan. Si Dul Ceta itu kemarin bukan keder apa namanya, dicari sama orang-orang karena habis maghrib belum pulang. Ternyata ada di bawah pohon pisang. Nah orang-orang tetangga-tetangganya Dul Ceta ini nganggapnya Dul Ceta diumpetin sama kantong wewe. Nah besok paginya di rumah Dul Ceta itu seperti biasa. Cuman ada Dul Ceta sama Patime kalau pagi. Karena si Patime ini sekolahnya sore. Nah pagi di rumah cuma ada Dul Ceta sama empoknya. Abangnya pergi sekolah, emaknya pergi ke pasar jualan daun pisang. Patime sama Dul Ceta di rumah. Patime nanya, Dul, emang bener lu kemarin diculik sama kantong wewe? Gimana sih Dul rasanya diculik sama kantong wewe? Kata empoknya sama si Dul. Empok pengen tahu, kepo ya po ya. Kepo ya po ya. Begitu kalau kata anak sekarang mah kepo. Penasaran dah ya si empoknya si Dul ini si Patime nanya, bagaimana sih Dul ceritanya? Po ayah sih kagak ngerasain diculik sama kantong wewe. Karena emang itu hari udah mau maghrib kita masih main petak umpet. Ayah giran ngumpet si Udin yang jaga. Begitu ayah ngumpet itu ayah sengaja ngumpet jauh biar kagak bisa dicari. Ada daun pisang, air bahan di situ nungguin kagak dicari-cari. Ketiduran po. Begitu ayah bangun gelap. Siapa yang kagak takut begitu bangun gelap? Bagus ada Cing Dedi di bawah pohon pisang, ayah bisa ditolongin sama Cing Dedi. Dul, Cing Dedi itu bukan emang semata-mata pas ada di bawah pohon pisang. Emang kita ini pada nyariin lu. Udah haliu banget. Pokoknya haliu banget hari itu. Haliu apaan ya? Pokoknya orang pada sibuk nyariin lo nih ya, Abang Po yang belum tahu kata Betawi haliu. Nih ayo kasih tahu, haliu itu artinya pokoknya sibuk dah. Repot banget orang pada di situ. Orang nih masyarakat tetangga-tetangga tuh haliu banget tuh nyariin lu. Nah ada yang ngomong lu itu diculik sama kantong wewe, makanya orang-orang pada bawa tutup panci, kentongan, senter, obor, pada nyariin lu gumbrang. Emang lu kagak denger? Kagak denger po. Ya ampun si Dul. Jadi lu nggak ngerasain diumpetin kantong wewe? Lah kagak tahu po kita. Apa kita di kantong wewe apa, pokoknya ayah pas maghrib itu tidur aja. Alhamdulillahnya ketemu sama Cing Dedi dibawa pulang. Mana perut lapar. Ya udah habis makan ayah tidur. Begitu kata si Dul sama empoknya. Dul, nih ya gue kasih tahu nih sama lo. Apaan po? Semalam tuh kan gue ngobrol sama emak sama abang. Kalau lu itu sore kagak boleh main lagi. Terus ngapain aja dong? Lu mau diajak ngaji sama Bang Alim. Ngaji di rumah guru Sekur. Iya. Makanya ntar sore kira-kira abang udah kelar nyari daun, lu mau diajak tuh ngaji ke rumah guru Sekur. Po gimana sih po rasanya ngaji? Ya enak lah kita kumpul sama temen-temen terus diajarin ngaji. Jadi pinter ngaji. Begitu ya po. Ayo mau ikut apa? Pokoknya ayah demen nih diajak ngaji ke rumah guru Sekur sama Bang Alim nih. Begitu kata si Dul sama empoknya. Abang Po singkat waktu singkat cerita.
waktu asar. Si Nuralim begitu habis sembahyang asar, habis sholat asar, lantas baik dia ngambil galah ama pisau. Ini galahnya nih begini bambu, udah dipasangin pisau tuh ke bambu itu buat nyengget daripada itu daun-daun pisang. Begitu udah rapi disenggetin, dikumpulin, dipisahin mana pisang batu, mana pisang kepok. Karena pisang kepok bisa nggak ya buat dijual? Ya kalau nggak salah itu cuma 2, daun pisang batu sama daun pisang kepok yang dijual sama emaknya. Make direretin itu daun pisangnya sama abangnya si Dolceta sama Nuralim. Ditanding-tandingin dah tuh, ini yang berapa diiketin, maka dibawa ke pasar ama emaknya Nuralim. Seperti biasa nih sore udah dimandiin sama emaknya. Dul, nanti sore ngaji ngikut sama abang lu ya, ikut aja dulu dah sama abang lu ke rumah syukur-syukur, lu ngikut abang lu ngaji daripada lu kelayaban maghrib kagak tahu. Lu ikut ke Langgar, habis dari Langgar lu ikut ke rumah Baba Syukur ngaji, habis ngaji lu sembahyang lagi, sholat lagi di Langgar, pulangnya bareng sama abang lu dulu ya. Oh iya mak, ayah juga tadi empok juga udah ngomong kalau ayah mau diajak ngaji. Ayah demen banget mak. Begitu semangatnya si Dolceta diajak ngaji sama abangnya. Tuk 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 tung 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 dung 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 dung. Ma udah maghrib ma, gitu kata Dolceta ada. Are aye berangkat ngaji sama Bang Alim. Sampailah Dolceta sama Alim ke tempat ngaji. Begitu di tempat ngaji, itu tempat ngaji ya saudara pakai mejanya panjang banget. Jadi ngajinya bukan di bawah, bukan di lantai, tapi di mejanya panjang banget. Kursinya juga panjang, kalau abang bayangin kursinya panjang itu kayak kursi ruang warteg dah ya, warung Tegal, ya kayak di warung-warung lah, kursinya panjang begitu. Nah guru Syukur duduk di ujung, dia kursinya sendiri begini sambil megang rotan, biasanya megang rotan tuh rotan panjang banget. Ya kadang-kadang sih kalau keterlaluan nakalnya ya dipakai juga buat ngentok tok aja dah. Lu jangan berisik, perhatiin. Jadi giran ada yang baca, yang lain kudu nyimak. Kalau kata ada yang bercanda, udah langsung digetok dulu, dok ke meja. Lu diam, perhatiin nih, simak. Nyimak apa nyimak bahasanya nyimak. Nah sebelum guru Syukur nyampe biasanya kita pada nderes baca Quran dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kayaknya nadanya bukan kayak gitulah. Pokoknya nderes rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, terus sampai juz amma itu ya pokoknya kelarnya kita nderes begitu guru Syukur duduk. Dah, ayo kita mulai. Udah mulai dah tuh ngaji, baca satu-satu. Biasanya nih ya kalau nggak kelar sampai Isya, habis Isya itu ada ngaji lagi, cuma yang gede-gede. Yang udah gede-gede yang boleh pulang agak maleman baru dah tuh ngajinya habis Isya. Nah kalau habis maghrib ya yang anak-anak pantaran Nuralim udah termasuk gede waktu itu ya. Cuman biasanya kalau yang bawa adek ini disuruh baca duluan karena masih ada adeknya yang masih kecil. Abang Pok selesai pengajian biasa ada tuh pada baca doa.
wal asri innal insana lafi husrin. Baca wal asri dah tuh. Selesai baca wal asri baca dah. Rumah pendidikan kita yang mulia, hidup sejahtera di dalam bahagia. Begitu. Merapi ngaji pada Salim tuh berangkat. Yang mau sembahyang Isya, habis sembahyang Isya baru pada pulang. Nadrul Ceta hari itu belum diajarin sama Babi Sekur, baru pengenalan aja lah. Bagaimana sih Dul Ceta begitu ngikut ngaji, terus sama abangnya, gimana sikap temen-temennya nih sama Dul Ceta. Sikap temen-temen abangnya sama Dul Ceta, dia pada godain apa ya, namanya anak-anak masing-masing sikapnya di tempat pengajian itu beda-beda. Seru nih, seru banget ceritanya. Ada si Ansori, ada si Halwani, ada si ada si Wikis itu namanya Idin, ada siapa lagi namanya tuh. Pokoknya pada ngumpul ngaji di situ. Bagaimana nih keseruan anak-anak pada ngaji waktu di rumah Guru Sekur. Kita tonton cerita Babe Singgah di video selanjutnya. Moga-moga ada manfaatnya. Abang Po sekalian, kita ambil mutiara dari kisah yang ayat tadi bawain, bahwa orang tua sama anaknya kudu diperhatiin kegiatannya. Jangan sampai keluar dari perhatian kita. Mau anak kemana kek begaulnya, kudu diawasin. Kalau sekiranya anak udah begaul yang salah, kita tarik balik, kembaliin kepada ajaran-ajaran orang-orang tua kita dulu yang ngajarin bagaimana anak dididik biar bisa punya pegangan hidup agama. Babi undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.